Aduh, ini gue mau podcast muka gue kusem banget, like. Makanya, gimana ketemu bintang tamu cakep ini kalau begini? Iya nih, gimana nih lu? Ada cara nggak nih biar muka gue Nih, cerahan gue baru dikit nih? dikasih sama sabun Lea Vea. Coba deh lu cobain. Coba mana sini lempar. Set berat buat nih, like. Baru dikasih Chan itu, masih penuh. Gue buka lu, set terbaik ya. Ini tuh sabun muka juga selain bisa membersihkan kotoran, juga bisa mencerahkan nih. Ini selain ini, ada apa lagi nih, like? Wah, lu jangan salah Chan. Nih, Ada apa nih? ini sunscreen Chan. Wah, gila nggak? Jadi kita kalau misalkan habis cuci muka, pagi-pagi juga nggak takut main panas-panasan, ya kan? Nah, bener banget Chan. Selain itu harganya juga murah, bener nggak? Betul. Udah lah, gue mau cuci muka dulu nih, besok siang gue mau pakai nih biar gue nggak kelang gitu kan. Oke. Set, gila, gimana like muka gue? Nah, ini baru tamu salting gini mah. Gila kan, ini tuh produk dari Lea Vea nih. Ini tuh selain kemasannya kecil, jadi enak gitu dibawa-bawa kalau lu mau pergi-pergian gitu, ya nggak? Betul, Ya, pokoknya di order aja, nanti ada nomornya di bawah sini, oke? Selamat datang di Blaze Production. Balik lagi sama gue Iksan Tartila di acara PSBB Podcast Santai bareng Blaze. Season 1 kemarin udah selesai. Sekarang season 2 setupnya berubah, ya kan? Ada jersey-jersey. Ada di sini juga nanti akan ada sponsor-sponsor yang akan masuk. Dan bintang tamu kali ini juga spesial. Kenapa spesial? Karena banyak juga nih yang request. Salah satunya selain Jara, dia juga banyak yang request nih di Instagram Blaze Picture, Blaze Production, dan juga Instagram pribadi gue. Ini dia, kita sambut Fanny. Halo Fanny, apa kabar? Gimana? Apa tuh nama? Tadi kamu kesini dari jam berapa? Dari jam 3. Oh, jam 3. Jam 3, sejam kesini. Sejam? Jauh ya? Lumayan. Kamu di mana sih? Aku di perbatasan antara Cipayung sama Citayam. Cipayung sama Depok Citayam. Bogor, perbatasan. Oh, jauh juga ya? Lumayan. Jauh juga kamu kesini. Pokoknya deket banget, 5 menit dari stasiun Citayam. Kamu tuh tadi katanya pengen, kemarin tuh ngomong sama aku pengen naik kereta kan? Iya, tadinya. Terus aku kayak kasihan, masa naik kereta terus dijemput nanti kalau hujan gini kan, akhirnya yaudah aku suruh teman aku jemput aja sana gitu. Iya. Untung dia Tadinya mau naik motor kesini. Iya, sama siapa? Sama temen tadinya. Sama temen? Iya. Kasihan lah, jauh banget tau. Biasa. Udah biasa. Emang kamu gak punya cowok? Ada dong. Ada. Aku punya cowok tapi aku gak punya pacar. Kamu punya cowok tapi kamu gak punya pacar? Iya. Friendzone? HTS. HTS sama friendzone sama kan? Enggak, beda. Pokoknya beda. Bedanya apa? Kalau friendzone tuh kayak cuma terjebak gak sih hubungan pertemanan tapi ada rasa. Kalau HTS kan hubungan non status. Tapi ada rasa juga. Iya, cuman kan kayak itu nggak bisa diungkapkan satu sama lain ya guys ya. Kalau misalkan HTS sudah jelas-jelas sama-sama mau, sama-sama suka. Tapi dia udah komitmen. Iya, komitmen. Kalau gitu. nggak mau berhubungan. Iya. Kamu ini terkenal ini karena sering main futsal. Iya. Ceritain dong, kenapa kok bisa tiba-tiba ke futsal? Awal mulanya gimana? Awal mulanya tadinya tuh emang nggak suka banget main bola. Cuman A kan main bola kan. Abang kamu? Adanya bunda, tapi aku manggil A. Oh. Nah terus pas kelas 7 tuh mulai penasaran main bola. Nah terus ikut eskul di sekolahan kan. Nah terus ikut eskul SMP? SMP kelas 7. Oh. Pokoknya mulai main futsal tuh kelas 7. Kelas 7. Nah terus mulai eskul itu kan belum nyoba sparring kan, kayak cuman kayak gitu-gitu. Oh, latihan aja? Iya, latihan sparring juga palingan cuman antar kelas gitu. Nah terus udah itu kan ke-skip karena ada COVID, terus juga aku sempat mondok. Oh, kamu pernah pesantren Iya, juga? aku pernah pesantren. Aku juga pernah pesantren. Ya. Tapi kita tos dulu. Kita sama-sama pernah pesantren. Pernah pesantren. Iya, terus? Keluar dari pesantren, aku udah mulai latihan. Nah terus tadinya kan aku cuman futsal di eskul sekolah kan. Nah terus aku mulai ikut-ikut futsal tim gitu, tapi itu bukan akademi kan. Kalau akademi itu kayak yang bener-bener dilatih gitu kan. Oh, iya. Palingnya cuma kayak futsal yang pada iseng-iseng doang. Oh, yang perdatang PT-PT. Iya betul. Terus juga tapi kayak, ada yang latih kan? yang ngelatihnya tuh kayak cuman sekedar dia bisa nih cowok main futsal, dia ngelatih gitu. Oh, bukan yang bener-bener pelatih ya? Bukan bener-bener pelatih. Nah, terus? Udah dari situ, terus aku kan punya temen juga kan main futsal. Terus latihan. Sempet waktu itu ada yang nge-DM aku di IG kayak mau ikutan latihan bareng nggak di akademi ini. Nah, terus juga kayak
gak mau dong main futsal cuma stuck kayak gitu doang, kayak diajarinnya tuh cuma passing, kontrol gitu-gitu doang. Basic doang ya. Berarti kamu tuh emang pengen jadi pemain futsal? Beneran? Iya awalnya. Nah terus latihan, udah mulai latihan kan, itu juga kayak pas awal latihan tuh bener-bener banyak problem banget gitu kan. Pas jadi satu tim tuh bener-bener masuk satu akademi itu kan. Nah, Satu tim kamu yang mana? Satu tim yang tadinya cuman tim-timan gitu lah. Oh, terus satu akademi juga? Iya, nah terus masuk akademi, mulai latihan, baru di situ kayak mulai bisa main futsal. Nah, terus aku tuh ngeliat kayak banyak banget yang posting foto-foto futsal gitu kan. Kayak aku tuh penasaran, ini kok dia futsal bisa difoto gitu kan, kayak aku. Oh, tuh kamu belum kenal, Aku belum tahu fun game. Oh ya, aku belum tahu fun game. Nah, terus kayak aku nanya dong ke temen aku, ih kok bisa difoto sih gitu kan ya? Tuh, Ini fun game. Nah, terus aku pernah waktu itu aku udah mulai ikut akademi lain selain akademi yang diajak ini, udah ikut 2 akademi kan. Nah terus yang di akademi kedua ini aku diajakin turnamen Forveo. Nah terus di situ Forveo-nya ada FG-nya kan. Nah dari situ aku baru kenal fun game. Iya, baru ada foto futsal. Nah terus aku diajakin fun game. Awal fun game aku masih bayar. Awal fun game tuh bayar. Berarti tuh kamu itu berarti apa ya? Masih baru dong kalau di fun game ini. Apa udah berapa tahun? Baru 2 tahunan gak sih? Kamunya udah 2 tahunan? Apanya nih? Fun game-nya? Iya. Fun game-nya kayak 2 tahunan, baru 2 tahunan. Udah lama berarti. Kalau masuk dulunya fun game-nya ya. Nah terus pas pertama fun game aku bayar berapa sih? 25 atau? Oh, PT-PT lah. Iya, bayar itu belum HTM. GS? HTM belum jadi GS. Terus udah kan, bikin jedak-jeduk kan. Iya. Pasti dong kalau punya foto futsal jedak-jeduk. Nah, itu terus, udah pasti banget ya? Iya, nah terus gak lama tiba-tiba ada yang nge-DM aku kalau nggak salah. Mau ikut main nggak gitu? Nggak apa-apa, nggak usah bayar. Itu ditawarin tuh, Iya, udah nah mulai terus, jadi GS. Iya, aku belum tahu kalau itu namanya GS kan. Terus foto aku dipasang di pamflet. Di pamfletnya? Itu aku belum dapat bayaran. Terus yang kedua aku diajakin sama temen aku, jadi aku punya, oh enggak, jadi itu aku pas yang fun game ini ada kayak membernya gitu. Terus dia kayak minta IG aku kan. Nah dia kenal sama aku, udah kayak follow-followan. Nah terus dia bilang gini, mau nggak jadi GS? Boleh, di mana gitu? Di lapangan ini, tanggal ini. Udah tuh jadi GS, itu pertama kali jadi GS dan dibayar. Seneng nggak? Enggak, aku belum seneng kayak soalnya dibayarnya pertama kali banget aku dibayar 30.000. 30.000? Iya, 30.000. Itu baru pertama kali aku dibayar. Nah terus udah dari situ mulai kayak kamu bisa main futsal ya, mau ikut gak gitu, tenang aja nanti ada bayarannya kok gitu. Oh, mulai dari situ baru banyak? Iya, nah terus gak lama kayak tadinya tuh aku kan ngeliat fun game kayak cuman gitu-gitu doang dong. Terus aku nanya, ada satu temen futsal, dulu tuh temen SD, nah terus aku nanya karena dia anak futsal juga, tapi dia udah naik gitu kan. Nah terus aku nanya, kalau mau latihan gitu di mana sih? Aku nanya kan, di sini nih, chat aja IG-nya. Terus aku gabung ke tim itu. Nah terus dari situ aku mulai kayak bisa futsal gitu, yang bisa banget kan. Tadi aku cuman kayak masih ngasal banget lah gitu, nggak ngerti banget main futsal. Terus pas aku masuk akademi ini, terus juga waktu itu sempat mau Liga AFI. Nah terus pas mau Liga AFI itu kan takut bentrok dong. Kayak di situ juga aku udah mulai naik di undang-undang Oh iya, itu berarti followers kamu udah naik? Udah mulai naik. Tadinya followers aku tuh sebelum aku main futsal baru 1000-an kan. Terus sesudah kamu main futsal, itu aku mau tahu dong awal mula banget kamu. Aku potong ya. Awal mula banget kamu bisa naik gitu Instagram itu dari apa? Apa dari TikTok? Apa dari Instagram? Aku naiknya di Instagram sih. Di Instagram. Kalau di TikTok aku enggak. Berarti aku jarang post. Abis dari mana tuh tiba-tiba langsung? Sekarang berapa followers kamu? Baru 15.000 sih. Itu tapi kan baru. Sih. Udah banyak itu. Iya. Gimana? Nah terus ya pokoknya itu aku lagi naik-naiknya lah, terus juga pokoknya lagi banyak-banyak yang ngundang kan. Nah terus juga aku mau liga, terus kayak apa sih, pelatih ya? Iya pelatih aku kayak nyaranin, mau nggak di manajerin sini biar nggak bentrok. Terus dari situ aku di manajerin kan. Tapi nggak lama. Di manajerin? Iya nggak lama. Emang apa tuh sepadat itu jadwal kamu sampai harus di manajerin? Bukan yang padat terlalu banyak, tapi kayak dijadwalin, di manajerin biar kayak teratur. Pas latihan sama pas fun game tuh nggak bentrok gitu. Nah terus itu cuman sebulan atau 2 bulanan, nggak lama pokoknya. Terus kayak ya udah kan, udah juga. Terus dia kayak bilang, ya udah deh, udah aja ya gitu, bisa ngatur sendiri. Karena itu juga liganya nggak jadi. Oh gitu. Liganya nggak jadi, jadi dia udah pasrah sendiri gitu ya? Udahlah nggak usah gitu kan. Terus juga emang kayak di timnya tuh sempat ada problem gitu, mungkin dia juga pusing kali ya ngurusin tim, terus mau Itu di mana, daerah Depok juga daerah kamu? Iya di daerah Depok. Nah terus
udah dari situ nggak dimanajerin, mulai manage sendiri. Jadi aku pakai WA 2, yang satu buat WA bisnis. Iya, satu. Kemarin aku WA kamu langsung But yang jawab. Makanya aku, ya Allah malu banget gitu, jawab buat gitu kan. Pokoknya aku langsung tarik pesan kan itu. Terus tadi juga kamu di WA. Iya. Buat juga yang balas. Iya, udah gitu aku kaget lagi di chatnya. Nagih utang. Iya, aku kaget. Aku langsung nanya di grup, ini kenapa gitu? Ini kenapa ya? Nomornya dipakai kali buat pinjam. Aku udah kaget banget. Terus? Gitu. Ternyata enggak. Enggak kan emang enggak, itu iseng. temen aku gitu. Iseng Aku temen kaget. aku. Aku mau tahu ini. Tadi kita bahas pesantren. Gimana kok bisa ke pesantren? Jadi tuh pas masuk SMP ya. Ya, itu kamu berarti pesantren itu dari SMP ke SMA? Enggak, tunggu sebentar. Oh Sebentar iya. ya. Iya. Jadi tuh aku kan kelas 7 udah berjalan. Jadi aku tuh sebenarnya dari kelas 7 udah yang namanya bermasalah di sekolah. Iya. Sebenarnya dari SD tau gak? Aku tuh dari SD bermasalah. Kenapa bermasalahnya? Karena dulu aku kelas 6 pas tryout, aku pakai softline di sekolahan. Ketahuan. Kelas 6? Iya. Kamu dapat ajaran dari mana, Aku bocil? nggak tahu ya itu kayak. Soalnya emang aku juga kayak masih main TikTok yang ya gimana sih? Iya. Soalnya gitu. Aku pakai softline-nya warna abu-abu yang ngejreng banget. Terus Tiba-tiba guru aku, kamu pakai apa gitu? Enggak, Bu, nggak pakai apa-apa. Itu foto kamu berwarna gitu kan. Terus kayak, oh iya Bu, nanti dibuka. Oh, soalnya kamu dipakai lagi. Terus yang kedua, aku tuh bermasalah di sekolahan. Ya, masih SD nih ya. Jadi aku pakai lip tint jam pelajaran. masih SD? Iya, aku Kamu duduk di paling belakangan. bandel banget ya? Nggak, iya kan? Ya, terus. Terus aku Lanjut, pakai lanjut. lip tint kan, pakai Iya. lip tint. Terus ditanya, kamu ngapain gitu kan ya? Enggak Bu, gitu. Sini enggak ke depan. Terus kayak, aku tuh kesel banget dong, kayak gimana sih lip tint mau diambil? Terus kayak, itu juga aku songong banget lagi sih kayak, nih Bu, gitu kayak dilamunin, nih Bu, gitu. Terus pas pulangnya, gurunya tuh nyuruh ke kantor kan, tapi enggak. Terus aku bikin snap ngatain gurunya. Terus ada yang ngaduin ke gurunya. Ada cepu. Bu, liatin Bu, nih si Fani. Ada cepunya ya? Ngatain ibu gitu. Iya. Itu real, yang betul. ngaduin siapa ya? Temen aku deh kayaknya. Itu yang berarti yang ngaduin temen kamu masih berteman sama sekarang? Masih. Ya, terus. Tapi nggak tahu deh itu masih pada ingat atau enggak. Terus juga ternyata itu tuh sampai ke orang tua aku. Jadi kan itu aku udah pindah kan. Aku kan sekolah di Krukut kan. Terus aku udah pindah ke rumah yang sekarang nih. Iya. Aku kan jauh kan. Terus aku pulang sendiri. Sudah nyampe rumah tiba-tiba bunda marah-marah. Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu ngapain? Malu-maluin aja gitu kan. Dan ngata-ngatain guru. Kamu ngapain? Terus kebesokan dipanggil ke sekolahan. Udah tuh poin. Terus udah nih kelas 7, aku baru masuk kelas 7 nih MPLS. Aku pakai lip tint sekolahan. Terus pas aku baru masuk nih, nyampe lapangan. Nah terus tiba-tiba aku nggak tahu kan kalau itu kepala sekolah. Tiba-tiba kepala sekolah ngomong gini, heh, kamu apa? SMP atau SMA gitu kan? Sekolah ini kan nyatu kan, Iya, SMP iya. sama SMA. Terus ditanya, SMP Bu baru mau masuk gitu. Itu bibir merah banget, kamu mau sekolah atau mau ngelenong? Digituin kan? Nah terus mau sekolah Bu. mau ngelenong. Iya aku gitu, nah terus aku mau sekolah Bu gitu. Aku segala lipstick. Iya Bu. Tuh kelasnya di atas gitu. Itu pertama kali masuk SMP. Pertama kamu masuk SMP. Bener-bener yang first time aku ke SMP, aku langsung ditegur kayak gitu. Terus gimana perasaan kamu? Deg-degan nggak? Apa Nggak sih, nggak ada takut? kenapa ya, aku kayak ya udahlah gitu ditegur. Berarti kamu ini ya, apa tuh tipe-tipe ini ya? Kamu dulu pernah foto pakai kamera Canon kayak gini ya? Pernah. Iya, anting-anting. Pernah. Kalau kamu gitu, pernah foto ini nggak di motor racing Mio? Enggak sih kamu. Tapi aku ini dulu pernah main di Taman Merah, tahu kan? Taman Merah nggak tahu Taman Merah lagi. yang pamer-pamer gitu loh, yang kayak tahu gak kayak gusuran rumah terus jadi tanah doang. Oh. Kayak tahu gak yang di Cinere kan itu jadi Taman Oh Merah. iya tahu. Iya kayak gitu aku dulu mainnya di situ. Kamu di situ? Iya aku nongkrong. Ah, kamu cabai-cabain racing ya? Enggak. Aku tuh dulu kayak terkenal banget di Taman Merah. Iya. Sampai yang foto dong gitu. Seriusan? Di situ aku belum kayak Main masuk futsal? ke dunia futsal kan. Kayak cuman ya gimana sih? Oh ADM. Iya, ADM kamu main betul, Facebook. betul. Enggak. Oh, main Facebook. Aku Itu nggak main ADM Facebook berarti sih. kalau gitu. Iya, tapi kayak pada minta foto gitu kan. Terus juga dulu belum tahu ada privacy kan. Iya. Bagaimana dong aku kasih. Terus banyak banget dong yang Sumpah WA. itu chat aku sampai 3.000-an kalau nggak Oh, salah. kamu yang tipe-tipe masih zaman BBM? Enggak, itu udah WA. Udah WA? Udah WA. Oh, kamu nggak ngerasain zaman BBM berarti ya? Nggak ngerasain. Cuman itu pas masih SD. Oh, masih SD. Iya. Kamu nggak ngerasain dipromot handsome gitu? Enggak. Tapi kalau 5, misalkan 4 kayak gitu? yang di WA kayak butuh kontak itu aku pernah. Oh, kamu pernah rasain? kayak gitu. Kayak gitu? Iya. Kalau aku Soalnya dulu- kayak dulu aku
ADM mungkin ADM agak sih? Kalau dulu aku BBM. Enggak, aku kalau BBM enggak. Yang ngepromotinnya Iya, nih, kalau- Fani, cantik. Kalau BBM enggak sih. Soalnya Iya. kalau nggak salah aku BBM baru megang HP deh. Iya. Kamu masih kecil sih. Iya. Itu waktu aku main BBM juga udah sedikit Iya, tapi aku goyah pernah main BBM cuma. Gimana terus ke pesantren? Nah, Itu poin. setuju. Mm-mm. Masalah nih. Iya. SP1 dulu. SP1. SP1 tuh aku berantem sama sama teman Kepsek. sekelas. Enggak, Oh, iya. enggak dong. Kita sama kayak Terus aku berantem sama teman sekelas. Jadi dulu aku OSIS kan. Aku ngerazia gitu. Karena emang yang sekolahannya ketat banget kan. Iya. Kayak nggak boleh lip sync segala macam. Terus aku ngerazia. Nah ada bukan temen sih. Ada cewek satu di kelas. Itu kayak gimana sih yang tengil banget songong. Oh iya. Kan kamu juga tipe-tipe yang kayak Iya gitu. sih, cuma ya makanya itu jadi beda circle musuhan kan. Oh iya. bener. gitu. Itu zaman-zaman banget sih dulu kayak gitu sirkus. Iya, betul. Terus lanjut. Jadi tuh aku dulu nggak disukain kakak kelas. Karena aku songong, tengil, kayak. Nah terus si kakak kelas ini ngadu ke alumni sekolahan aku kayak, Kak, ini ada adik kelas songong banget kayak gini. Aku dilabrak. Kayak, lu kenapa songong banget ya adik kelas? Lu kan baru masuk, lu jangan songong lah gitu. Iya. Terus kenapa ya kakaknya nggak ngapa-ngapain deh gitu. Nah terus ketemuan deh yuk gitu. Terus nggak Anjing, jadi berantem. ketemuan. Iya tapi nggak ketemuan, nggak berantem. Tapi dia ngajakin main dong deh. Dari situ main. Ternyata aku nggak jadi berantem sama kakak sama alumninya. Tapi aku malah jadi berteman gitu, jadi CS. Oh, jadi temenan. Emang Ya, kayak gitu sih kalau karena Dia tuh bilang begini, muka lo doang yang tengil, enggak kok aslinya gitu loh. Oh. Tapi emang iya gak sih? iya sih muka kamu Kayak tengil. muka-muka tengil. Iya muka-muka tengil. Aku Iya, pas soalnya- ngeliat kamu kesini, aku kira teman aku belum bayar motor. Lisi. Iya kan kayak kalau nggak udah gitu setiap aku baru kenal orang pasti orang ngomong gini, sumpah ya gue kira lu tuh orangnya judes, soalnya kalau ngeliatin kayak gimana sih? Tapi bener loh, kamu tuh seru loh. Lu kalau nyari kamu tuh tahu nggak? Aku tuh kayak senang ketemu kamu kan, bahagia. Iya. Jadi aku kayak inget doa-doa aku dulu. Aku setiap habis sholat, aku selalu doa kayak, ya Allah berikan aku kebahagiaan gitu. Ternyata dikasihnya kamu. Outing dari mau terbang enggak? Ya terus udah kayak gitu, aku ngadu dong ke kakak-kakak yang alumni. Ini kak dia songong banget kak. Nah ternyata si yang cewek ini dia punya kakak-kakaan juga, tapi kakak-kakaan ladies, tau gak ladies yang kayak cabe-cabean? Kamu nonton cabe-cabean ntar dia marah. Enggak Terus? udah lost kontak kok. Nah terus si kakak-kakaknya ini tuh dia kayak pura-pura ngejemput. Coba aja ngejemput sekolah, dia pakai tank top sama celana pendek di depan sekolahan. Terus aku kan emang main dulu kan sama temen aku punya temen dulu yang dekat banget, emang sama juga kayak aku kan. Terus aku main ke, jadi ini sekolah aku di seberang tuh ada sekolah lagi. Aku main ke situ karena emang kayak ada tempat tongkrongan gitu. Nah terus tiba-tiba dia ngikutin juga kan si kakak-kakaknya. Terus? Nah aku dilabrak ya, lu kenapa? Apa sih kayak dia tuh bilangnya kayak lu kenapa sih ngegangguin adik gue gitu kan. Dia ngomong siapa yang ngegangguin, terus kenapa emang gitu. Pokoknya di situ berantem gitu kan, kayak dia ngadu bacot. Nah terus ada kakak kelas cowok, dia misalnya kenapa gitu temen gue nih kenapa nih gitu kan ya. Udah pulang gitu. Nah, terus udah dilerain. Nah terus nggak tahu selang beberapa hari aku ribut di kayak lapangan gitu kan. Aku ribut sama, nah jadi si yang teman sekelasin aku ini ada dua. Nah terus yang satu pokoknya habis berantem, jadi tuh ada anak cowok ngeliat kayak si teman aku yang musuh aku ini nih, dia tuh digambarin sama kakak-kakak aku yang alumni. Dia digambarin terus kayak ngomong, lu kenapa nggak suka sama adik gue gitu kan. Kenapa ngomong gak lo gitu. Terus dia tuh diem aja sampai dijijelin rumput mulutnya. Kayak ngomong gak lo gitu. Kamu serem banget kayak gitu ya? Enggak sih, sebenernya kayak ya Allah kalau diinget-inget malu tau. Emang anak dia kayak gitu galak-galak ya? Enggak juga. Enggak juga. Terus Gimana kenapa mesti bisa ke pesantren tuh? iya ini dulu nih. Iya. Ya pokoknya ini kan berantem. Iya. Berantem nih, pokoknya berantemnya tuh kayak karena itu kan. SP1, SP2 juga kayak gitu. Berantem Terus, juga? Enggak, taruh ini yang pertama nih SP1. Yang abis berantem, Iya. kebesokannya si yang satu nggak sekolah. Dia ngomong ke sekolahan ke anak kelas sakit paru-paru. Tapi dia ngomong ke guru malu karena abis dilabrak. Kamu? Iya. Terus aku kena SP dong. Kena SP1, kedua aku ribut sama kakak kelas di dekat WC dan itu ada CCTV ketahuan. Ketiga karena rambut aku dulu Diwarnain? Aku kan rambut aku segini, pirang segini. Banyak juga ya? Kamu tapi nggak pakai kerudung?
Enggak. Sampai-sampai aku dulu waktu kelas meeting aku dijambak di lapangan sama kepala sekolah. Malu banget. Ya Terus? udah, terus Habis itu, SP3 udah dong di DO. Iya. Udah kan. Kamu di DO udah? Mm-mm. Gila. Nah terus ayah aku marah dong, apalagi kayak ayah aku tuh yang tipe orang yang temperamental. Yang gampang marah berarti ya? Iya, nah terus kayak udahlah masukin pesantren, kayak sampai aku tuh main tangan juga kan. Terus udah masuk pesantren, aku pesantren di Bandung. Oh kamu jauh ya? Jauh banget. Terus? Nah terus aku pesantren 7 bulan. Sebenarnya aku betah-betah aja, cuman nggak tahu. Aku juga kayak yang udah terbiasa nggak sama orang tua. Jadi aku kayak di pesantren tuh ya udah fine-fine aja tanpa orang tua, malah aku seneng. Oh karena jauh dari orang tua. Iya, tapi yang aku nggak bisa, aku tuh aku punya teman satu deket banget. Nah terus aku tuh nggak bisa jauh sama dia. Jadi setiap aku megang HP, yang aku hubungin bukan orang tua aku, tapi dia. teman aku. Kayak Puput gue kangen. Oh. Nah terus Ajak main. iya, nah terus kayak lo kapan pulang? Nggak tahu nih gitu. Nah terus sebenarnya aku fine-fine aja kan pesantren, tapi nggak tahu kenapa aku sakit-sakitan. Dari yang tadi aku nggak pernah dirawat sama sekali, terus aku sakit-sakitan sampai bener-bener sebulan sekali, bisa juga sebulan 2 kali aku bisa pulang. Karena sakit. Tadinya aku kayak kan di sana ada puskesmas juga, Iya. puskesmas pesantren. Aku dibawa ke situ nggak mempan. Terus aku dibawa ke puskesmas daerah pesantren, tapi di luar pesantren. Nah terus tetap nggak sembuh juga kan. Terus sampai ustazah ngomong, kamu mau apa? Di pesantren gimana sih? Makannya Iya. kan pasti makan pesantren. Tapi Iya. kalau aku enggak. Kamu makan di luar, ayo sama ustazah. Sama-sama aku makan geprek bensin, MCD segala macam sama ustazah. Oh diajak. Di luar, Biar nggak sakit. aku sembuh. Tapi aku nggak sembuh-sembuh. Terus aku pulang, dirawat beberapa kali, aku dirawat kan. Terus pokoknya pas terakhir kali, aku tuh ketemu dokter yang ngerawat aku tuh itu mulu kan. Iya. Terus orang tua aku dimarahin, kenapa sih ini kok bisa dirawat lagi gitu. Saya sampai kenal sama nih anak. Terus? kata bunda, iya ini soalnya di pesantren. Enggak, ini kayaknya nggak bisa dari pesantren, nggak usah dilanjutin deh kayaknya. Terus dari situ aku keluar. Kamu keluar itu kelas berapa? Aku kan kelas 7 ya, udah mulai kelas 7. Nah itu kelas 8 aku masuk pesantren. Jadi hitungannya 1 semester gak sih, 7 bulan? Oh, berarti kamu masih kelas 8 berarti? Iya, kelas 8. Tapi Pindah. aku di pesantren ngulang kelas 7. Karena aku nggak tahu pelajaran agama kayak fikih segala macam gitu. Iya, terus Terus aku kamu ngulang kelas 7. pas pulang ngulang lagi nggak? Nah, pas pulang aku pindah, aku kan masih ada data naik kelas. Jadi aku ngambil data ke sekolah lama, aku pindah ke ada sekolah yang seberang aku itu loh, Iya. yang seberang sekolah aku. Aku udah masuk. Di situ kan masih COVID kan, masih apa namanya? Iya masih. Iya, masih kayak Zoom Corona, gitu. ya masih online. Terus gak tau kenapa aku gak betah. Terus aku pindah lagi. Aku balik lagi ke sekolah lama aku yang di DO, tapi aku diterima. Kamu diterima? Diterima. Terus teman-teman kamu gimana? Ya, itu teman-teman aku kayak Kaget "Ih, nggak? balik lagi. Iya. Tapi itu aku pas masuk aku pakai kerudung. Oh jadi beda. Ya karena keluar pesantren dong. Iya. Tapi kan itu juga masuk ke sekolah kelas 9 semester 2 kan. Cuman beberapa bulan. Terus? Nah terus guru-guru aku juga kayak, wah anak pesantren nih masuk sini, anak pesantren kayak emang pada tahu juga kan. Diledekin jadinya. Iya, nah terus Kalau aku tuh dulu di pesantren nggak sampai sebulan. selama sebulan. 6 hari. Aku langsung ngapain? pulang. Karena aku nggak betah. Karena dulu emang mau jadi pemain bola kan. Iya. Terus pas di pesantren nggak bisa main bola. Akhirnya ya udah aku pulang. Aku bukan karena sakit. Iya. Karena emang nggak suka main bola. Tapi sama orang tua nggak dimarahin. Dimarahin habis. Oh, kirain ya. Dimarahin. Kamu tak keluar aja ya. Dimarahin habis. Tapi ngomong-ngomong soal pesantren nih, berarti kamu kan sering sholat subuh berarti kan dulu? Iya dong. Dulu kan. Katanya kan apa tuh namanya? Sholat sunnah sebelum subuh itu 2 rakaat tuh sama aja kita dapetin dunia dan sisinya. Iya. Itu termasuk dapetin kamu sama isi hati kamu gak sih? Bisa, Oh, bisa. Itu kan jalur langit kan, Oh, nggak ada yang tahu, we never know. Tapi BTW, Lupa nih kita punya kartu. Ya. Kita main 4 kartu. Kita main 3 kartu aja. Di sini tuh ada kartu hubungan, kehidupan, diri sendiri dan masa lalu. Jadi aku ngambil 3 kartu buat kamu ngambil 3 kartu buat aku. Oke. Oke? Oke. Mulai dari aku dulu ya. Oke. Aku ngambil kartu dari aku milih yang kehidupan. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Pernah nggak sih tiba-tiba kamu ngerasa down banget? Kenapa bisa ngerasa kayak gitu? Pernah nggak kamu ngerasa down banget? Pernah. Kenapa? Jadi aku sempat ada problem sama keluarga aku. Aku ada speak up masalah yang benar-benar wah itu parah banget. Kenapa? Coba cerita Jadi dong. kayak nggak tahu sih, aku ngerasa bukan ngerasa tapi emang benar sih keluarga dari bunda aku tuh bejat banget. Maksudnya tuh keluarga besarnya dia? Nggak, keluarga dari bunda. Oh, Jadi keluarga. adanya bunda. Aku sempet kayak ada lah sesuatu problem dulu waktu aku masih kecil. Kenapa? Dapat hal yang nggak pantas lah. Ya kayak gitu. Gimana nggak pantasnya?
Ya seperti itu. Menuju ke sana. Udah sampai kayak gitu. Iya. Iya. Terus? Nah terus aku juga sempet kayak sama kedua kali tapi beda orang sama keponakannya bunda gitu kan. Cowok berarti? Cowok dua-duanya dong. Terus? Kan om. Nah terus aku tuh baru speak up tuh baru-baru ini ke bundaku dan emang berantem sampai sama keluarga besar tuh emang baru-baru juga kan. Belum ada 1 tahun deh kayaknya. Terus aku berani ngomong karena emang waktu itu aku ada problem. Aku ketahuan ya gitulah nggak pacaran sih maksudnya kayak ke gap ngapain gitu sama cowok di rumah. Nah, terus ayah kan ngomong kamu sekarang kalau ada apa-apa bilang ke ayah. Terus kayak apa cerita aja kali ya, nggak mungkin dong kayak aku mendem-mendem sendirian terus. Nah, terus aku cerita. Nah terus bunda kebesokannya nanya kan, kenapa kamu nggak pernah cerita? Nah, terus ya aku bilang dong kayak gimana sih yang dulunya keluarganya harmonis, bercanda terus, apalagi kayak aku tuh kalau di keluarga bunda bener-bener yang namanya aku jadi diri aku sendiri, nggak perlu kayak, karena aku kalau di keluarganya tuh kayak canggung kan, tapi kalau di keluarga bunda tuh enggak. Iya justru kenapa kayak gitu ya? Nggak tahu. Terus lanjut. Nah terus dari situ bunda kan kayak nanya kan kenapa nggak ngomong, terus ya aku takut dong kayak jadi berantem kayak gini. Nah terus udah tuh tapi akhirnya berantem juga kan. Tapi emang kenyataan kayak gitu, om kamu juga ngakuin? Enggak dong. Om kamu nggak Mana ngakuin? ada sih yang mau ngakuin kesalahan kalau misalkan orang tapi ngakuin pasti salah. orang tua kamu bisa percaya Iya sama dong. kamu kan? Terus juga kayak bunda sampai ngomong ya udah sini sumpah di Al-Quran berani gak gitu. Terus? Ya aku bilang aku berani dong karena aku emang nggak ngada-ngada lagi juga kayak buat apa gitu kan aku ngada-ngada. Terus kayak sama aku tetap enggak aku nggak ngakuin kayak gitu. Terus kata bunda ya kan nggak tahu, siapa tahu dengan keadaan yang nggak sadar gitu. Terus kayak sama aku masih enggak dong, nggak mungkin nggak sadar dibawa ke rumah. Dan terus udah berantem pecah, keluarga besar benar-benar pecah. Jadi kayak keluarga aku sama keluarga besar benar-benar cut off aja gitu. Udah nggak berhubungan. Enggak. Tapi emang daripada dilanjutin juga. Iya. Soalnya emang kayak benar-benar udah toksik banget sih keluarganya. Terus juga jadi sekarang aku sama keluarga besar dari bunda tuh cuman sama kakek sama nenek aja. Sisanya kayak paman-paman kamu udah Enggak. semuanya. Benar-benar enggak sama sekali. Mana itu kan kayak gimana ya, waktu itu juga kan jadi kan nenek aku tinggal di rumah aku kan. Nah terus pas gak tau kenapa ada problem. Nah terus nenek aku pindah lagi ke rumahnya di Lenteng kan. Nah terus dari situ aku kayak ngerasa siapa yang mau bela aku kalau bukan nenek sama kakek aku. Terus aku down banget kayak ya Allah aku mau ke siapa lagi. Terus juga aku yang namanya tadi yang sama AA yang kemana-mana futsal jauh nih. Aku kan tadinya nggak berani sendirian. Aku ditemenin sama AA. Nah, terus dari situ aku nggak bisa sama AA lagi. Terus juga aku nggak bisa ngobrol langsung sama mama sama bapak. Itu kakek nenek aku kan manggil mama bapak kan. Terus juga aku ngerasa down banget. Terus itu dia. Itulah yang bikin aku down banget. Tapi ya sih aku jadi nggak habis pikir sih kayak gitu. Ternyata itu bener kejadian ya. Aku tuh selama ini cuma ngeliat-ngeliat tuh kayak di berita-berita. Iya benar. Sampai aku juga cerita ke temen aku kayak serius. Gue denger cerita temen gue sendiri gitu kayak siapa sih yang gak shock dengernya? Iya, aku aja kayak shock gitu loh. Ini mau kita lanjutin nggak? Lanjut dong. Kamu? Oke, aku dulu nggak langsung 3 dulu. Udah aku deh. Kamu nggak usah ngambil deh buat aku. Aku aja nanya Oke deh buat kamu. boleh. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Jangan deh, aku juga mau nanya. Oh tapi kamu mau nanya juga ya. Kamu mau ditanya tentang apa? bebas. Hubungan coba masa lalu ya. Boleh. Kamu punya trauma nggak sih? Kamu punya trauma nggak di masa Trauma. lalu? Trauma terbesar gitu ya. Trauma terbesar aku ya itu dia. Yang tadi ya? Yang tadi sama aja. jawabannya ya? Iya. Balik lagi sebenarnya kayak semua permasalahan ya itu dia karena masalah intinya tuh itu. Jadi kayak aku trauma. Sebenarnya aku awal-awal juga takut sama cowok. Aku takut terulang lagi. Gitu. Iya benar. Kamu sekarang harus jaga-jaga sih sama cowok. Iya. Jangan sembarangan milih cowok. Iya benar. Bener nggak? Benar dong. Tapi kalau sama dijawab lagi sama mereka jangan mau nih ya. Oh gitu. Kita lanjut ke diri sendiri. Oke. Ini terakhir nih. Iya. Oke. Pernah ngalamin mental illness? Menurut kamu seberapa penting sih kesehatan mental itu Mental kita illness jaga? tuh kayak apa sih? Mental illness tuh kayak cemas, kayak pikiran yang negatif. Oh. Oh jadi lebih ini mungkin apa ya? Overthinking. Oh iya, jadi kayak nggak karuan sendiri ya? Pernah Ya itu dia, di posisi yang tadi gak sih? Soalnya kayak di posisi yang tadi tuh aku kayak udah pusing banget sampai aku tuh nggak sekolah hampir 2 bulan aku cabut kan. Kamu nggak sekolah hampir 2 bulan? Ya, nah terus aku sempet ke psikolog Iya. sendiri Kenapa tanpa kamu orang tua, gitu? nggak tahu kenapa. Kata psikolog apa? Jadi kayak
Enggak sih, aku cuma sekali. Di situ kan kalau misalnya sekali kayak cuma konsul apa masalah aku, terus Iya. juga kayak tadinya ditanya-tanya, disuruh nulis, disuruh gambar, nah terus kayak dia tahu, oh kamu tuh kayak gini, kamu jauh sama orang tua ya gitu. Kamu nggak pernah nggak pernah cerita sama keluarga. Terus? Iya kayak gini. Terus ya udah dong, ke psikolog juga biayanya mahal kan, apalagi aku sendiri gitu kan. Iya, Itu bener. juga di situ untung-untungan karena aku udah mulai futsal. Aku ke psikolog tuh pas baru masuk SMA. Nggak tahu kenapa itu aku ngerasa lagi stres-stresnya. Oh, emang pengen ngecek aja nih. Iya, itu juga pas aku baru speak up yang masalah itu. Dan itu juga aku pisah sama nenek kakek aku kan. Ya terus udah di situ terus aku sampai ngomong. Ya, aku kabur dari rumah terus kayak temen aku nawarin, mau nggak? Ya aku juga lagi pusing-pusingnya dong kayak, Iya. mau dong ngapain? Satu, nggak mempan nih. 3 langsung, udahlah. Kita Langsung lagi. hilang semua ya Iya, ingatan kamu. langsung plong sementara. Berarti kamu tipe-tipe orang yang suka lagu Last Child. Iya betul banget. Lagu-lagu galau ya. Iya benar. Ya itu dia, terus juga ya menurut aku kesehatan mental tuh penting banget. Penting. Kayak misalnya nih, mental kita rusak. Jadi kayak aku kayak balik lagi ke masa aku ya. Aku ngerasa mental aku mulai terganggu, jadi aku terganggu di sekolah. Aku Jadi jarang iya emang sekolah. berarti dari ketiga ini tuh permasalahan ada di yang tadi. Iya, itu dia yang nyumpahin. Sebenarnya kalau diceritain dari masalah ini, bakalan nyangkut paut sama semuanya. Mau pilih satu buat aku. Satu aja. Apa ya? Ini aja deh, kehidupan. Kehidupan. Menurut kamu kehidupan yang balance itu seperti apa sih? Menurut aku kehidupan yang balance itu ya sejajar. Maksudnya setara nih, kita berbuat maksiat juga, Iya. berbuat ini juga iya, baik bener. juga. Bener nggak? Betul. Bener. Gini loh, maksudnya gini loh. Apa tuh, manusia tuh nggak luput dari kata dosa Iya, kan? benar. Bener nggak? Benar. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita harus berbuat baik juga. Bener. Jadi balance. Iya. Jangan cuman dosa doang. Iya, benar. Iya bener. Aku juga kayak gitu kok. Aku bandel tapi aku tetap sholat. Walaupun aku rajinnya sholat maghrib doang ya. Oh, kamu sholat maghrib doang? Iya bener. Kalau aku sholat maghrib doang. Kadang kayak pulang main, aku kalau pengen sholat, jadi aku sholat. Kalau Tapi nggak apa-apa kan, tapi nggak tahu hidayahnya Iya datangnya sih. dari sholat yang Iya, mana. tapi emang kan? aku tuh yang sekarang bener-bener paling rajin sholat maghrib doang. Sholat maghrib. Karena emang jeda main bola di maghrib. Iya Tapi enggak loh, aku kayak kalau weekend udah libur sholat. Gitu. Nggak apa-apa. Ntar juga dapat hidayahnya. Belum ya kan? Iya. Kita sekarang masuk ke segmen Moderna. Kemarin tuh kita masang SG kan, Iya. seputar kamu yang kamu mau nanya itu banyak banget pertanyaan tentang kamu. Iya. Aku mau nanya dulu. Aku mau minum ya. Silakan minum. Boleh nggak aku nanya? Boleh dong. Ini pertanyaan dari Rizky Bintang. Kenapa mukanya bisa mirip Ariel Tatum? Nah itu dia. Aku nggak tahu kenapa. Jadi kan ya awalnya cuman seorang nanya, kenapa aku mirip gitu kan? Iya. Terus aku nanya dong ke temen aku, emang iya? Kayaknya beda jauh deh. Iya. Tapi emang iya gak sih? Sekilas sih mirip. Terus beda jauh loh. Enggak, mirip. Terus kayak aku nanya beberapa temen aku, emang iya? Ya tau dari postur muka gitu. Dari mata. Ya dari mata sama ini. Apa? Oh iya. Iya, ini kan Ariel Tatum Iya, ada di sini. iya, benar-benar. Gitu. Terus sama tahu dari postur muka. Coba aja dandannya samain kayak Ariel Tatum mirip kok gitu. Jadi aku makanya. Kamu pernah nggak tapi dandan mirip Ariel Tatum? Enggak sih, nggak pernah. Nggak pernah? Enggak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini dari Choco Chips. Ada nggak sih satu orang yang dibenci? Kalau ada karena apa? Sebenarnya aku nggak benci ya, cuman kayak ada rasa kesel. Iya. Kayak Kenapa emang? ada unek-unek sedikit. Jadi nggak tahu kenapa ya, nih satu orang tuh kayak nggak mau kalah banget sama aku. Di dunia futsal? Bukan. Bukan. Oh, terus? Terus juga kayak sekarang aku dapet cowok yang lumayan lah, alhamdulillah baik gitu kan. Terus juga aku kenalin ke dia dan ternyata dia tuh kayak lama-lama mulai, aduh. Oh, mulai nggak suka kalau kamu Iya. dapet yang lebih baik ya? Tapi sebenarnya ada juga sih yang di dunia futsal ya. Dia juga sama, emang dia kenal sama cowok. Dia udah kenal sama cowok aku. Sebelum aku kenal sama cowok aku kan. Terus juga jadi cowok aku sempat ngomong yang gak ngenakin itu jangan disebut lah ya. Iya. Nanti di belakang Di kamera belakang aja ya. Iya, nanti kita cerita terus. Iya, nah terus jadi dia juga kalau ketemu cowok aku tuh kayak yang caper banget gimana sih? Caper banget gitu. Nah terus Cewek ini? ya Siapa? itu dia dua-duanya yang di dunia futsal dan tidak futsal itu dua-duanya sama kayak gitu. Terus juga bayangin aja ya, kayak siapa sih yang gak sakit hati melihat teman sendiri curhat ke cowok kita, kayak ke pasangan kita gitu. Apalagi dia teman dekat aku juga kan.
dia nggak curhat ke aku tapi dia curhat ke cowok aku. Makanya itu aku kayak lumayan benci gitu, lumayan Iya kesel. sih emang kalau punya cowok ya kayak gitu sih resikonya kan. Iya benar. Ini kita lanjut pertanyaan Ya selanjutnya. lanjut. Pernah nggak diselingkuhin? Pernah gak selingkuh? Pernah. Gimana? Pernah. Gimana? Jadi waktu aku sebelum masuk pesantren aku punya cowok. Iya. Udah berhubungan 1 tahun lebih. Pacarannya? Ya, nah terus jadi pas aku pulang-pulang ke pesantren, tiba-tiba aku denger kayak ini selingkuh. Aku terus juga temen aku kayak nunjukin, liatin deh ini cowok lo bukan gitu. Oh difotoin. Enggak, bukan difotoin. Jadi si ceweknya bikin TikTok. TikToknya ciuman segala, di sini ada bekas juga. Iya. Si cowok terus kayak Bekas iya, cupang. iya, sumpah itu Kayak kayak napang di layar cowok. sumpah ya itu kayak terus juga ya udah gitu kan, udah dari situ udah selesai. Terus dia kayak minta balikan, minta maaf ya, minta maaf, emang bego Minta maaf sama banget. Terus kamu. juga ceweknya jelek banget lagi, lebih jelek dari aku. Terus juga kayak teman-teman ngomong, emang goblok ya ini si ini gitu, udah dapet yang cakep malah nyari yang kayak gini gitu. Karena mungkin dia terhalang LDR juga sih. Iya, bisa Oke, jadi. kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Lanjut. Menurut kamu feedback dalam suatu hubungan itu penting nggak sih? Penting dong, penting banget. Kayak misalnya nih, kita udah ngelakuin suatu effort, kalau misalkan dia nggak ada feedback, lama-lama kita bakalan hilang respect. Iya. Jadi penting banget. Bener sih kayak gitu. Sama satu frekuensi juga perlu. Bener. nggak? Kadang kan aku juga pernah kayak dekat terus ketika kita bercanda dia nggak nanggepin Iya, kayak bener. males banget Iya, nih. jadi kayak, ya gue excited sendiri dong. Iya. Iya kan, kayak, ya gue mau ngobrolin ini, lo nya nggak paham ya. Ya udah deh, males deh, udah. Jadi makanya, penting banget sih feedback. Dalam hubungan Penting ya? penting banget. Emang sih kayak feedback satu frekuensi dalam suatu hubungan itu penting. Tapi kok pertanyaannya kok ke arah pacaran mulu? Kenapa sih? Emang Iya, kamu terkenal kita tuh- karena pacarannya apa gimana? Enggak deh, kayaknya soalnya sekarang aku kalau futsal emang sama cowok aku terus. Iya kan aku mau nanya seputar futsal, ngapa jadi pacaran? Iya soalnya sekarang nih aku kalau futsal kemana-mana sama cowok aku gitu. Makanya sekarang nih aku yang dari tadinya dulu kalau futsal banyak banget yang minta foto-foto dong, apa nih foto-foto, sekarang udah berkurang banget. Tapi ada yang minta foto. Ada, tetap Cuman masih jaga ada. jarak aja. Iya. Oke Fani, ini terakhir. Aku minta doanya dong buat Blaze Production. Apa? Doanya semoga makin sukses, Amin. Amin. makin banyak subscribernya. Amin. Terus apa lagi ya? Pokoknya doanya yang terbaik, semoga makin sukses, makin besar namanya, Amin. makin jaya. Amin. Sehat juga, sehat-sehat buat timnya, buat Kak Iksan juga. Amin. Pokoknya doa-doa terbaik aja. Semoga terkabul. Amin. Oke Fani, nanti kita main lagi kapan-kapan ya. Iya. Oke. Oke. Sampai sini dulu videonya. Bye bye. Bye bye. Bye bye.